Oke, sebelumnya ini suara aku jelas nggak ya? Soalnya aku double device, takutnya kayak ada suara yang kurang jelas gitu. Aman nggak, guys? Oke. Uh, di sini aku mau ngejelasin tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Nah, sebenarnya ini tuh lumayan panjang ya dari setelah kemerdekaan Indonesia. Tapi karena aku juga selingin beberapa latihan soal, jadi aku nggak bahas semuanya gitu. Mungkin kalau nextnya aku tutoring lagi, aku bakal ngelanjutin materinya. Oke, lanjut ya, next slide. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Halo semuanya. Oh ya, ini yang bisa on cam, jangan lupa on cam ya. Temenin aku yuk, masa sendirian sih guys. Oh iya, sorry banget, aku nggak nungguin sampai lumayan rame, karena uh, aku dari pagi tuh kayak Zoom terus gitu, terus kayak belum istirahat. Jadi, biar cepet aja ya guys. Nah, kenalin nama aku kayak di Zoom, biasa dipanggil Lydia. Aku angkatan 2021. Sekarang aku berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, masih maba nih, masih semester 1. Terus kalau misalnya ada yang nanya, aku tuh masuk FH lewat jalur SIMAK, makanya nanti aku bahas beberapa soal SIMAK ya. Emang di judulnya nggak ada, tapi aku pengen bahas aja sih, kayak dia nambah insight. Oke, next. Oh ya, di sini aku juga nggak nyoret-nyoret ya guys, soalnya pennya kayak lagi rusak gitu. Nah, jadi berbagai pergolakan yang terjadi di Indonesia itu yang tadi aku bilang dari awal kemerdekaan ya sampai sekitar 1940-an gitu. 40 pokoknya yang lagi banyak pemberontakan gitu. Nah, berbagai pergolakan yang terjadi di antaranya itu tuh yang pertama dari ideologi, kepentingan, sama sistem pemerintahan. Maksudnya gimana sih ideologi? Nah, Indonesia yang tadinya Hindia Belanda nih, tadinya Hindia Belanda, tapi pada akhirnya karena kekuatan para pemuda yang emang bertekad, terus mereka nggak mau nih dijajah terus oleh orang-orang Eropa, terus Belanda. Jadi akhirnya pada tanggal 17 Agustus itu tuh ini ya apa namanya ada proklamasi. Tapi sebenarnya aku mau ngasih tahu fun fact aja kalau misalnya ada beberapa orang yang menganggap 17 Agustus itu kebanyakan ya sebagai apa ya kemerdekaan Indonesia. Emang bener sih, maksudnya kayak secara resminya itu, tapi banyak juga yang menganggap kalau misalnya kemerdekaan Indonesia itu di tahun 1928 pas Sumpah Pemuda 28 Oktober. Kenapa? Karena ya pas di situ ini ya para pemuda tuh bergabung terus mempersatukan tekad dari yang tadinya kedaerahan jadinya mereka bersatu gitu. Nah, kenapa ideologi tadi yang pemuda udah susah-susah yang akhirnya ada proklamasi Sumpah Pemuda proklamasi dan segala macam itu ini ya apa namanya banyak yang pengen ganti, maksudnya ideologinya nih kita kan apa ya Pancasila terus eh, awal-awal emang belum presidensial masih ganti-ganti, tapi mereka tuh pengen ganti dengan ideologi mereka, ada yang pengen jadi komunis, ada yang pengen jadi negara Islam. Nah itu juga salah satu tantangan gitu. Nah kalau kita nih generasi muda apa ya cukup mempertahankan aja, tapi ini juga susah gitu ya karena kan apa ya teknologi udah semakin ini juga apa namanya semakin maju. Terus selanjutnya ada kepentingan nih yang kepentingan mereka dari golongan-golongan mereka tuh kayak pengen maksain nih ke Indonesia yang baru banget merdeka, maksudnya ya setelah merdeka nggak sampai situ aja. Terus yang ketiga itu sistem pemerintahan kayak mirip-mirip kayak ideologi, mereka juga pengen maksain itu kayak pengen diganti walaupun udah
apa ya, proklamasi udah jadi negara kesatuan Republik Indonesia, mereka tuh masih pengen gitu karena ya mungkin rasanya kayak ya kan ikut berjuang segala macam, motifnya juga berbeda-beda. Nanti kita bakal bahas satu-satu. Oke, next ya. Nah, yang pertama ini aku mau bahas pemberontakan PKI Madiun. Sebenarnya PKI itu tuh udah beberapa kali ya melancarin pemberontakan. Yang pertama itu di 1926 sampai dengan 1928 itu tuh dipimpin juga oleh Tan Malaka. Tapi awalnya Tan Malaka tuh nggak mau guys, karena apa ya, Tan Malaka itu nggak mau karena sebenarnya belum bulat. Maksudnya kayak rencananya segala macamnya itu tuh belum fix, tapi yang lainnya tuh kayak udah pengen nyerang aja gitu, udah pengen berontak. Jadi pas itu nggak jadi, maksudnya akhirnya ketangkep. Terus karena waktu itu masih zaman Belanda, akhirnya Belanda tuh makin ketat gitu sama pergerakan-pergerakan bangsa Indonesia. Itu sebelumnya sih. Kalau ini kan ceritanya udah merdeka, terus masih ada pemberontakan. Maksudnya mereka mau diriin negara sendiri dan lain-lain. Nah, lanjut. Ini tuh terjadi karena jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Nah, kalian juga harus tahu kalau misalnya ini tuh terjadi karena mereka tuh protes dari perjanjian Renville. Terus aku juga mau kasih tahu nih kalau misalnya Indonesia tuh nggak cuma perang-perang doang loh. Ternyata Indonesia juga diplomasi. Yang pertama-tama tuh kalau kalian tahu Indonesia eh, diakui secara de facto, de jure itu tuh dari Mesir yang pertama kali. Terus ada juga yang dari Palestina, terus ada juga yang dari Vatikan. Itu tuh beberapa negara pertama ya. Nah, itu kita juga perlu nih diplomasi, bukan cuma perang aja. Nah, lanjut. Tadi, kenapa mereka kayak nggak suka banget nih sama perjanjian Renville? Karena menurut mereka, mereka udah capek-capek berperang, terus udah apa ya, udah memperjuangkan Indonesia rame-rame, udah capek-capek, tapi kenapa Bang mau aja gitu diajak kerjasama sama Belanda? Sebenarnya nggak juga sih, kalau di sisi orang-orang yang berontak mereka kayak gitu, makanya ngerasa kecewa. Nah, isi perjanjian Renville itu yang pertama, Belanda mau tetap berdaulat, tapi Indonesia dijadinya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Terus abis itu RIS itu sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. Terus juga kekuasaannya itu Belanda sementara sampai RIS terbentuk. Terus abis itu negara Republik Indonesia atau NKRI jadi bagian RIS. Kenapa Belanda pengen jadi bagian RIS? Karena maksudnya kenapa Belanda pengen Indonesia tuh bentuknya Republik Indonesia Serikat aja, karena ya biar Belanda tuh bisa ini loh, apa namanya, bisa mengendalikan kayak yang dulu tuh negara-negara boneka. Sebenarnya mirip-mirip sih konsepnya. Nah, terusnya ini aku lanjut dulu ya. Mungkin nanti aku kalau ada yang nggak ngerti boleh sih langsung di kolom chat aja. Terus karena tadi kabinet Amir Syarifuddin jatuh, terus yang jadi perdana menterinya tuh kan Amir Syarifuddin, dia juga kayak nggak terima. Nah, karena itu wilayah Indonesia juga makin kecil. Terus yang gantiin kabinet Amir Syarifuddin nggak jadi deh guys. Aku tadi mau cari-cari tapi nggak jadi. Iya bener banget tuh. Dia kayak apa yang nggak terima gitu loh, digulingin gitu. Jadinya apa ya, kayak bikin FDR terus iniin komunis gitu. Terus akhirnya digantiin sama kabinet Hatta sejak 29 Februari Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus 1949. Dalam kabinet Hatta ini tuh juga nggak ada nih yang komunis. Terus abis itu juga salah satu faktor yang bikin Indonesia apa ya, komunis itu jadi kayak pengen oposisi, pengen ganti ideologi. Terus akhirnya Amir Syarifuddin bikin tuh yang tadi aku bilang FDR ya.
Front Demokrasi Rakyat. Terus itu tuh didukung juga nih sama banyak, kalian bisa lihat yang di kotak warna biru, itu ada Partai Sosialis, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Oke, lanjut dulu ya. Nah, pada 11 Agustus, bentar guys. Nah, pada 11 Agustus 1948, ada nih tokoh komunis, kalian juga pasti udah tahu namanya Musso. Dia tuh kembali dari Uni Soviet. Nah, aku juga mau ngasih apa ya, kayak cerita-cerita aja ya. Kalau misalnya sebelumnya tuh di Indonesia namanya tuh ISDV gitu guys, bukan benar-benar Partai Komunis Indonesia. Tapi setelah beberapa anggota ISDV itu yang cikal bakal komunis, mereka tuh kayak langsung ke sana, ke Uni Soviet, ada yang langsung ke Italia segala macam. Akhirnya mereka balik lagi, terus kayak benar-benar bikin ini tuh namanya sebutannya jadi PKI. Nah, ini si Musso kembali ke Indonesia. Terus abis itu dia gabungin kekuatan kayak yang tadi aku bilang. Terus dia tuh kayak bikin semacam jalan baru kali ya. Mungkin udah dapet insight nih dari negaranya langsung. Disebutnya sebagai jalan baru. Nah, terusnya Musso juga ingin kerjasamanya itu anti-imperialism. Terus dia benar-benar pengen Indonesia tuh sama kayak apa ya, memilikan rumah segala macam ya sama pokoknya setiap masyarakat itu tuh nggak ada kasta, maksudnya apa ya, nggak ada yang kaya nggak ada yang miskin, sama pokoknya kayak komunis aja sih. Terus abis itu banyak juga nih jadinya yang disisipin sama komunis, abis itu yang lebur sama komunis. Terus ini tadi udah ya. Terus abis itu dia juga nggak suka nih sama kabinet Hatta, selain karena faktor yang tadi tuh temennya si Amir Syarifuddin. Dia juga ngerasa kalau misalnya Hatta tuh setuju sama perjanjian Renville sama aja ngejual Indonesia, padahal tuh enggak. Tapi kalian harus tahu juga kalau misalnya Hatta nih backingannya kencang nih, ada dari PNI yang ketuanya Soekarno, Masyumi, sama Jong Ambon yang dipimpin oleh Latuh Harhari. Oke, ada yang mau nanya nggak? Kalau mau nanya langsung aja di kolom chat. Terus kalau misalnya aku kecepatan juga bilang aja. Let me know aja ya di chat. Terus aku mau ngasih tahu aja nih, bentar. Aku ketik ya. Amir Syarifuddin itu tuh beda sama, ya namanya beda sih, tapi kalau kalian belajar pasti suka ketukar, soalnya aku juga kayak gitu. Sebenarnya dua-duanya itu baik guys, tapi Amir Syarifuddin tuh jadinya dianggap kayak pemberontak gitu. Karena ya ini yang tadi FDR, dia sakit hati segala macam. Nah, Amir Syarifuddin beda sama Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara itu apa ya, istilahnya itu yang kayak yang baiknya mirip-mirip gitu kan namanya. Kalau aku sendiri suka ketukar, teman-teman aku juga dulu kayak gitu. Jadi ini kayak disclaimer aja sih biar kalian kayak bisa notice gitu ya. Kalau misalnya Syafruddin Prawira Negara itu tuh dia waktu itu jadi presiden sementara di Bukit Tinggi pas ada apa ya pemerintahan sementara gitu deh yang pas Indonesia lagi dikepung. Oke, lanjut. Maaf banget ya kalau misalnya nggak rapi, soalnya ini aku jadiin PDF jadi nggak rapi. Selain itu, si PKI ini juga apa ya, dia tuh kayak ngerencanain, jadi dia tuh melancarkan propaganda anti pemerintah, terus mogok-mogok nih buruh, karena kan PKI kan pihak buruh, terus habis itu juga dia tuh kayak brutal gitu loh, kayak ngadain pembunuhan segala macam. Iya benar, semangat. Kalau aku sih tipe belajarnya siapa nih, Rajai.
Aku nggak tahu baca gimana ya, sorry kalau salah. Aku tuh tipenya nggak bisa nyatet gitu loh guys. Jadi aku cuma nonton sama baca. Terus kayak ya udah seringin latihan soal aja, kalian pasti bisa. Terus abis itu apalagi ya, lanjut ya. Usaha PKI untuk merebut pemerintahan Indonesia itu tuh awalnya dia bikin kekacauan nih di Surakarta. Terus tapi bisa diredam sama Kolonel Gatot Subroto. Nah, terus abis itu kekacauannya ini juga apa ya? Mereka tuh kayak udah nyiapin nih basis kekuatannya nih di Madiun. Sorry banget aku ternyata nggak bisa nyatet-nyatet guys di ini kan aku yang satu pakai laptop ya. Terus pada 18 September 1948 di Madiun terjadi beberapa insiden dan kemudian si Musso ini nih mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Dia juga udah apa ya berhasil nih ngepung atau nguasain si Madiun sendiri, maksudnya kota Madiun. Dalam usahanya dia juga apa ya ada usaha-usaha lain, tapi akhirnya juga bisa diredam. Kalau nggak salah dalam waktu berapa ya, 1 kali 24 jam, kayak bener-bener langsung banyak banget yang dikerahin. Terus pemerintah tuh kayak lumayan gercep. Abis itu pemerintah kayak nyuruh milih mau yang mana nih, mau ikut si Musso sama PKI atau Soekarno-Hatta. Terus abis itu Presiden juga menginstruksikan Jenderal Jenderal Ahmad Nasution untuk memimpin strategi penumpasan PKI Madiun di bawah Kolonel Sadikin dan Sungkono. Terus abis itu juga nggak TNI doang, tapi dibantu sama Polri. Pokoknya banyak deh yang bantuin. Boleh nih guys kalau mau nanya kayak fun fact atau apa gitu. Kalau aku tahu nanti aku jawab atau tips-tips segala macam boleh. Next, dalam usaha mengatasi pemberontakan PKI, oh ini udah ya tadi, sorry. Nah lanjut, ini ada DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Jadi ini tuh dia disebutnya NNI ya, Negara Islam Indonesia, diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh disebutnya atau dikenalnya tuh Kartosuwiryo sih, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat ya. Terus dia tuh pengen banget dijadiin negara Islam gitu. Nah, aku juga mau ngasih apa ya kayak fun fact. Mungkin ada beberapa yang udah tahu, tapi kalau misalnya yang belum tahu, apa ya buat insight aja. Jadi itu sebenarnya uh, Soekarno kan kayak lebih ke nasionalis, abis itu demokratis, dia kayak lebih netral. Itu tuh jadi ada 3 orang yang sebenarnya mereka tuh tadi temenan guys, tapi ternyata jadi benar-benar apa ya, jadi ketua pemimpin yang ininya beda-beda nih golongannya. Kalau Soekarno yang tadi aku bilang demokratis, nasionalis banget lah, pokoknya netral. Terus yang kedua ini ada Kartosuwiryo yang dia lebih ke Islami banget, makanya pengen Indonesia jadi negara Islam. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah Aidit ya, kalau nggak salah. Nah, nanti kalian boleh nyari juga di Google. Itu tuh Aidit kan lebih ke PKI. Nah, mereka bertiga ini ternyata satu kosan guys di rumahnya Host Cokro Aminoto. Host Cokro Aminoto itu siapa? Kalau kalian tarik lagi, Host Cokro Aminoto itu ketua dari SI yang tadinya Sarekat Dagang Islam. Jadi namanya tuh ganti ya jadi SI. Dia tuh kayak ketuanya gitu. Nah, itu jadi kayak orang-orang hebat ternyata tuh mereka temenan, tapi ya emang beda-beda sih ininya, apa namanya, beda-beda yang mereka percayai golongannya gitu. Nah, terusnya tentu aja karena ini negara Islam, mereka tuh pengennya hukum yang tertinggi itu Al-Quran sama hadis. Terus pokoknya semuanya itu Islami, dilandaskan dengan Al-Quran. Oke, lanjut ya.
Nah, ini kayaknya nggak aku masukin di PowerPoint atau lupa, sorry banget. Nah, jadi si siapa namanya Kartosuwiryo, ya nggak mungkin dong dia tiba-tiba kayak langsung jadi pemimpinnya. Jadi dia tuh sebelumnya juga udah terkenal di Masyumi. Masyumi itu partai gitu, dan dia kayak lebih ke Islami gitu ya si partainya. Terus dia juga pemimpin Hizbullah. Hizbullah tuh kayak golongan gitu loh, golongan-golongan apa ya, inian rakyat, apa ya, pergerakan rakyat. Jadi dia tuh kayak apa sih namanya, iniin eh pokoknya secara nggak resmi. Maksudnya kayak kalau TNI itu kan resmi, kalau dia tuh kayak pergerakannya ya udah dari orang-orang sekitar aja gitu. Jadi kayak pemuda-pemuda kampung segala macam. Nah, dia juga udah bergerilya nih, makanya dia ngerasa udah berjuang. Tapi lagi-lagi karena perundingan Renville, mereka tuh apa ya, kayak kecewa gitu loh. Nah, lanjut. Laskar si siapa tuh namanya tadi, Hizbullah sama Sabilillah itu kan kecewa. Terus pemimpinnya kan si Kartosuwiryo. Akhirnya dia benar-benar nggak mau ngikutin isi dari Renville. Jadi Renville tuh nyuruh kalau misalnya TNI atau apapun itu keluar dari daerahnya ngosongin, tapi mereka nggak mau, terus tetap bertahan di Jawa Barat. Dia pokoknya udah nggak ngakuin lagi nih Indonesia nih, yang ada di paragraf 2 ya bacaannya. Habis itu mereka juga merencanakan pemberontakan. Adapun wujud dari rencana Kartosuwiryo yang pertama memproklamasikan berdirinya NNI di 7 Agustus 1949 di Cisayong, Tasikmalaya. Terus dia tuh kayak nganggap dirinya tuh pemimpin atau sebutannya sebagai imam. Selanjutnya, mengadakan pertempuran dengan TNI dari Divisi Siliwangi dengan maksud menahan kedatangan Divisi Siliwangi tersebut, apa namanya, yang tadinya dari Jawa Barat kan mau keluar gitu, mereka dihadang pas mau ke Yogyakarta. Oke, lanjut ya. Enggak ada yang belum. Boleh deh aku next dulu ya ke sini. Nanti kita sambil throwback dikit. Jadi pemberontakan ini terjadi di 4 wilayah. Yang pertama itu di Jawa Barat, Aceh, Kalsel, sama Sulsel, Sulawesi Selatan, sama Kalimantan Selatan. Karena sama-sama Selatan, kalian ingat aja ini ya singkatannya kayak Kalsel, Sulsel gitu. Nah, jadi kalau misalnya si siapa tuh tadi Kartosuwiryo kan pimpinannya nih, kalau yang daerah-daerah lain tuh kayak ngikutin dia gitu loh, pusatnya tuh Jawa Barat. Nah, akhirnya dia bisa ditumpas dengan operasi Pagar Betis. Nih harus diingetin nih suka keluar ya. Pagar Betis itu jadi kayak rakyat atau masyarakat daerah sekitar diminta tolong gitu sama TNI segala macam, polisi. Dulu belum sebetulnya bukan polisi ya. Pokoknya mereka ngepung biar geraknya si DITII nih, Abis itu Kartosuwiryo, biar dikit. Jadi dia kayak lama-lama akhirnya nyerah, terus kayak udah nggak ada tempat buat kabur lagi. Akhirnya dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dan dibawa ke apa ya, ke Kepulauan Seribu gitu. Akhirnya dia dihukum mati. Nah, ini yang tadi aku bilang, di Aceh itu ada Daud Bereh. Daud Bereh itu sebenarnya juga sama kayak pimpinan di Masyumi gitu loh. Nah, Daud Bereh ini kayak apa ya, bahasa tuh bestian gitu loh sama Muhammad Nasir. Kalau kalian tahu Muhammad Nasir juga salah satu perdana menteri sama kayak ketua, ya pokoknya petinggi gitu di apa namanya, Masyumi. Terus dia tuh kenapa nih Daud Bereh nggak mau apa ya, nggak mau di Aceh tapi kayak pengen ada negara Islam, karena pertama Aceh itu istimewa tapi kayak digabungin gitu ke Sulsel, salah, sorry, Sumatera Utara yang notabene-nya banyak yang non Islam tuh guys. Jangan lupa diisi juga tuh feedback group kelasnya ya. Nah, terusnya, oh ya, sebelumnya ada yang mau nanya dulu nggak? Boleh di chat atau enggak langsung unmute aja.
Bentar ya, aku sekalian lihat-lihat ini ya. Ini ada yang mau nanya dulu nggak? Boleh langsung aja di unmute ya. Oke, thank you. Yaudah lanjut dulu. Nah, kenapa nih? Boleh nih nanti aku ketikin juga ya biar kayak kalian mungkin bisa nyatet. Tapi ini aku jelasin dulu. Sorry banget kalau nggak bisa nyoret-nyoret. Jadi si Aceh, karena Aceh kan negara Islam, tapi ternyata mau digabungin sama Sumut yang notabene-nya non-Islam ya. Terus digabungin jadi satu. Padahal Aceh itu dari dulu adalah daerah istimewa. Dari dulu emang udah kaya gitu. Terus dia mau gabung ke Indonesia, bilang ke Soekarno karena ya mereka maunya kayak tetap diistimewakan, terus kayak dijanjiin bakal tetap jadi daerah istimewa. Jadi itu daerah istimewa ada DKI Jakarta, DI Yogyakarta, terus sama Aceh ya. Aceh itu karena apa ya, disebutnya juga kan Serambi Mekah, tapi ternyata malah mau digabungin, terus kayak merasa kecewa. Terus kalau nih aku ketik juga, jadi tuh ini ya, apa namanya, Aceh tuh pernah nyumbang, Aceh nyumbang pesawat ke Indonesia pas awal-awal, maksudnya kayak benar-benar lagi nggak ada keuangan, uangnya lagi seret banget, banyak utang. Aceh nyumbang pesawat pertama di Indonesia. Pertama, ya benar pertama di Indonesia. Namanya Serambi. Nih, aku ketik ya. Nah, terusnya dia tuh nggak terima. Jadi mereka tuh juga apa ya menyatakan ikut bergabung nih sama si Kartosuwiryo. Terus dia juga Daud Berat tuh pernah yang tadi aku bilang selain dia Masyumi, dia juga pernah jadi apa ya sebutnya tuh jenderal operasi militer. Jadi kayak dia jago juga nih perang segala macamnya. Jadi dia tuh juga kayak udah menyatakan terus kayak udah mulai siap-siap nih mau pemberontakan segala macam. Tapi karena yang tadi aku bilang sebenarnya dia tuh mereka semua notabene-nya tuh bukan benar-benar orang jahat gitu loh. Mereka kayak pengen menyuarakan terus karena merasa memiliki Indonesia. Jadi mereka tuh pengen kalau misalnya Indonesia sesuai misalnya negara Islam kayak si Kartosuwiryo sama Daud Berah ini. Nah, akhirnya atas bujukan beberapa orang, terus kalau nggak salah juga Soekarno nih langsung ya kayak ngedatengin gitu ke sana. Habis ini tuh disebutnya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atas inisiatif dari M. Yasin pada tanggal 17 sampai dengan 28 Desember 1962. Jadi mereka tuh ini apa kayak berdiskusi kayak ayo balik lagi mau nggak, ayo balik lagi aja ke Indonesia, iya ke Indonesia. Jadi Daud Ber ini misalnya nanti dihukum tapi nggak berat-berat banget, kayak ada apa ya uh, tawar menawar gitulah. Terus akhirnya ini nih yang salah satu paling cepat, Daud Bera akhirnya mau balik lagi dan apa ya menyatakan menyerah gitu. Nah lanjut, ini masih di sini ya. Nih, sekarang itu bentar. Ini yang Kalsel. Kalsel itu Ibnu Hajar. Nah, si Ibnu Hajar ini juga sama. Dia tadinya backgroundnya militer, itu dia tuh Letnan 2 ya. Jadi pokoknya kayak lumayan petingginya gitu. Dia kenapa mau apa sih namanya? Berontak karena ya dia tinggal di luar Pulau Jawa. Terus abis itu diskriminasi, dia tuh ngerasain diskriminasi. Ya apalagi emang dulu tuh Indonesia benar-benar dibangunnya tuh sentralistik banget. Terus pesangon segala macamnya tuh kecil dan kayak dia tuh nggak merasa, sorry, dia merasa nggak dihargai. Nah terusnya karena ketidakadilan ini dia tuh bikin Kesatuan Rakyat yang Tertindas, terus juga menyatakan bergabung dengan Kartosuwiryo. Terus dia tuh apa ya caranya itu dia nyerang nih ke pos-pos TNI di Kalimantan Selatan. Nah penumpasannya itu pertama
apa ya, sama diberi kesempatan tapi dia nggak memanfaatkan dengan baik, terus dia malah ambil senjata segala macem, jadi nggak diambil tuh kesempatannya, terus akhirnya dilakukan operasi militer ya pada tahun 1959. Terus ya akhirnya dia menyerah nih setelah 4 tahun, yaitu di tahun 1963 setelah diadili oleh mahkamah militer, terus abis tetap aja dia dihukum mati. Jadi dia tuh dihukum mati karena nggak mau damai gitu awalnya. Nah, terus abis itu Jawa Tengah, Kahar Muzakar. Sorry, kok Jawa Tengah ini sih. Nah, yaudah susul dulu ya. Sorry guys, ternyata kurang satu nih. Ada Jawa Tengah juga, deng. Nanti kalau PowerPoint-nya dikirim, aku betulin lagi ya. Nah, kalau Sulawesi Selatan, kalian pasti udah biasa banget nih dengar Kahar Muzakar, kayak familiar banget. Jadi dia tuh apa ya, ada di bawah APRIS. APRIS tuh tentara gitu deh, kayak tadinya bukan bentukan Indonesia sih, tapi akhirnya dimasukin jadi bentukan Indonesia. Nah, Kahar Muzakar ini tuh dia juga jadi udah pimpinan kan yang tadi aku bilang, tapi nggak semuanya dimasukin langsung jadi apa ya sebutannya tuh kayak semacam tentara Indonesia, nggak semuanya bisa langsung. Terus dia tuh nggak terima, akhirnya dia tuh juga melakukan pemberontakan gitu loh. Melakukan pemberontakannya sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Dia juga kayak apa ya menyerang, terus kayak nggak ngebolehin tentara-tentara tuh masuk gitu ke wilayahnya dia. Karena dia kecewa dengan yang tadi tuh apa namanya ini nggak semua tentara yang langsung bisa masuk jadi tentara Republik Indonesia. Nah, itu dari usulan ini ya, apa Muhammad Hatta. Karena Muhammad Hatta tuh pengennya tentara Indonesia tuh bukan cuma yang kayak tadi aku bilang, laskar-laskar gitu. Itu kan gak resmi ya. Jadi mereka tuh benar-benar cuma bawa apa aja nih senjata yang mereka punya, kayak langsung beroperasi gitu, nembak-nembakin, terus kayak langsung berperang lah istilahnya. Jadi Muhammad Hatta tuh pengennya tentara Republik Indonesia adalah mereka yang emang udah pernah ada basicnya gitu, entah di apa namanya pas penjajahan Jepang atau yang lainnya kayak misalnya apa ya peta bukan deh pokoknya yang ininya Jepang gitu kan itu udah ada basicnya ya kayak misalnya walaupun cuma setahun itu boleh, selebihnya kalau misalnya kayak cuma laskar yang mereka nggak ada pelatihan itu nggak boleh. Terus habis itu upaya penumpasannya itu akhirnya dia juga dapat hukuman mati ya. Nah, tapi tentara Indonesia juga susah nih karena medannya di sana kayak mereka yang selama ini tahu sih yang anak buahnya Kahar Muzakar. Terus mereka tuh juga punya rasa kesukuan yang tinggi, jadinya tuh kayak susah gitu buat ditumpasnya. Nah, tadi sorry banget yang di PowerPoint yang nggak ada. Itu ada satu lagi ya, namanya Amir Fatah. Jadi Amir Fatah itu di Jawa Tengah. Dia disebutnya itu Kiai Sumolangu. Sama, dia juga Hizbullah juga, tapi di cabang Mojokerto, kayak pemimpinnya gitu. Dia juga pengen nih gabung ke TNI. Tapi akhirnya dia kabur gitu deh. Nah, terus habis itu menyatakan gabung juga nih ke Kartosuwiryo. Dia juga sama-sama, maksudnya dia tuh emang Islami banget dan pengen ada negara Islam. Dia nggak suka kalau misalnya ada pengaruh sosialis komunis di negara Indonesia. Terus juga dia tuh merasa nggak dihargai oleh pemerintah. Jadinya dia gabung nih ke Kartosuwiryo. Akhirnya sama dia juga nggak mau damai. Akhirnya dia kena penumpasan ya. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya dulu nggak? Boleh langsung aja ya di kolom chat atau unmute. Lanjut dulu ya.
Nah, next ini yang kayak di judul, bukan di judul, di apa ya, di ini aku kan rencananya mau belajar pemerintahan APRA. Nah ini nih, APRA itu Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh Kapten Westerling. Westerling itu tuh dia kayak salah satu tentara Belanda yang ke Indonesia. Ke Indonesia tuh kayak semacam buat kerja, tapi dia tuh udah ini guys, apa namanya, apa ya, cinta Indonesia banget lah, jadinya kayak gitu, nggak ada yang pokoknya dia tuh apa ya, merasa udah memiliki Indonesia karena kan dia juga udah lama nih jadi baik, jadi tentara yang iniin Indonesia, apa ya, yang kayak ikut tadinya tuh tim yang jahat gitulah, tentara-tentara jahat yang dari apa namanya Belanda. Terus dia tuh memanfaatkan kalau orang-orang Indonesia tuh kayak percaya banget nih sama bakal datangnya seorang Ratu Adil segala macam. Ratu Adil tuh sebenarnya kan ratu identik dengan perempuan ya, tapi sebenarnya nggak juga sih. Maksudnya kayak mereka percaya-percaya aja buat perempuan atau laki-laki. Nah, terusnya ini tuh berdasarkan uh, ini, bentar, ramalannya Jayabaya. Jadi kayak mereka tuh percaya gitu deh. Nah, terusnya abis itu dia juga ternyata bertanggung jawab dari pemberontakan APRA tuh yang tadi aku bilang. Jadi itu dia sebenarnya tuh tentara jahat, tapi karena dia udah kelamaan di Indonesia, akhirnya dia masuk gitu loh ke apa ya, kalau nggak salah APRA gitu deh. Pokoknya dia juga bertanggung jawab nih yang Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai dengan 1947. Oh iya benar, dia tuh jadi komandan di Depot Spesial Tropen atau DST yang kemudian berubah jadi Korps Special Tropen. Dia jadi kapten, tapi akhirnya dia dinonaktifkan, terus akhirnya dia bikin APRA. Terus dia neror nih di Jawa Barat. Dia tuh pengen apa ya, tetap jadi negara Republik Indonesia Serikat, karena kalau Republik Indonesia Serikat kan jadi misalnya Bandung, negara Bandung, negara Pasundan ya Pasundan, kayak terbagi-bagi gitu. Jadi dia kayak pengen menguasai salah satunya. Jadi dia takut karena dia udah keluar, dia takutnya, maksudnya keluar dari militer itu, dia takutnya dia udah nggak bisa berkuasa lagi. Emang udah nggak bisa berkuasa sih, karena kan udah copot tuh. Tapi dia tuh kayak pengen tetap berpengaruh nih di Bandung misalnya. Terus abis itu lanjut ya, ini udah kan tadi. Nah, pemberontakannya itu pada tahun 1950 di bulan Januari, dia tuh ultimatum nih ke pemerintah Republik Indonesia. Isinya itu menuntut diakuinya sebagai tentara Pasundan tuh yang aku bilang. Jadi dia tuh kayak pengen bikinnya sama negara Pasundan juga kayak yang tadi tuh DITII si Kartosuwiryo. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA menyerang Bandung dan berhasil menduduki markas divisi Siliwangi. Dalam penyerangannya, ini tuh dia kayak bunuh-bunuh ini setiap tentara Indonesia. Ini sebutnya itu jadi APRS ya, yang ada ditembak-tembakin sampai 79 orang. Terus yang terbunuh juga tuh ada Letnan Kolonel Lembong. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja ya di chat box. Oke, lanjut dulu. Next. Pemerintah RIS ada, dia tuh pakai dua cara buat menumpas si Westerling ini. Akhirnya dia tuh kayak dikejar dan akhirnya si Apra bisa dilumpuhkan. Nah nih, aduh aku nggak bisa buletin sih, sayang banget. Ini kalian baca Sultan Hamid II. Sultan Hamid II itu tuh kak, apa namanya, kayak sebenarnya dia tuh orangnya juga baik, tapi dia ternyata terlibat gitu loh. Nah, dia tuh juga yang ngebuat lambang Indonesia. Jadi ada beberapa orang yang mikir kayak, oh sebenarnya dia tuh bisa loh jadi apa ya, pemimpin nasional, tapi ternyata karena ini nih kasus APRA-APRA ini yang sebenarnya belum terlalu terbukti banget, yang bikin dia nggak bakal bisa jadi tentara, sorry, maksudnya pahlawan nasional.
Jadi dia tuh ini sih apa namanya, kalau di buku-buku atau dimanapun dia tuh kayak menyokong gitulah, menyokong gerakan APRA, tapi sebenarnya belum terlalu terbukti gitu. Terus akhirnya karena tadi udah tumpas yang lama-lama dia tersudut si APRA, akhirnya keamanannya juga berhasil pulihkan. Nah, sorry banget nggak ada judulnya. Ini tuh pemberontakannya Andi Aziz. Andi Aziz lahir di Simpang apa sih gimana sih baca Binanggal Kabupaten Baru Sulawesi Selatan pada 19 September 1924 dan dia udah tinggal di Belanda nih dari umur 11 tahun jadi kayak emang orang kaya. Dia disekolahkan oleh asisten residen Belanda terus dia jadi anak angkat makanya dia emang udah kaya gitu. Terus dia juga udah apa ya ikut ini loh dia tuh eh, pernah ikut jadi tentara di PD2 jadi dia kayak ngerasa kayak aduh gue udah keren banget nih gitu tapi akhirnya dia sekolah juga nih balik ke Indo dia sekolah di Bandung di infanteri terus jadi ajudan muda dan juga dia jadi kenil nah terus dia juga jadi jaksa agung maksudnya jadi kayak ajudan ajudannya gitu si Sumokil sebelum 1950 ia menjadi komandan karena kan tadi yang aku bilang dia kayak udah ngerasa keren banget nih gara-gara pernah istilahnya pernah ikut ini di luar negeri gitu di habis itu pernah ikut PD2 juga jadi kayak ngerasa udah keren banget terus lanjut dia kan akhirnya dia di Sulawesi Selatan terus dia nggak puas nih sama apa ya kebijakan yang ada di Indonesia terus dia ngerasa nggak dihargain juga akhirnya dia apa ya mensabotase gitu pemerintahan dari kantor. Terus dia juga nawan Kolonel A.J. Mokoginta dan beberapa prajurit TNI. Ini kalau nggak salah juga sering keluar nih guys si A.J. Mokoginta. Kalian ingat-ingat aja. Terus pemerintah pun bertindak dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Gerakan Andi Aziz ini sendiri tidak disetujui oleh Perdana Menteri NIT Dia Paris sehingga ia mengundurkan diri dan digantikan oleh Putu Hena. Selanjutnya diumumkan bahwa NIT akan bergabung dengan Republik Indonesia. Jadinya dia tuh makin kesel si Andi Aziz. Jadi Andi Aziz tuh kayak punya apa ya? Udah punya bawahan gitu. Ternyata nggak dihargai. Terus abis itu karena Sulawesi Selatan masuk ke negara Indonesia Timur, terus dia juga kayak setelah NIT resmi nih masuk apa ya udah setuju masuk ke negara Republik Indonesia dia kayak makin gak dihargai sama motifnya nih kayak si yang tadi APRA si Westerling dia kayak nggak mau dia pengennya tetap ada negara bagian karena menurut dia dengan kayak gitu dia dirugikan. Nah, kayak ini last but not least nanti abis ini kayak ada beberapa soal dikit-dikit doang kok. Pada 8 April 1950 pemerintah ini kayak mau ultimatum dari kalau nggak 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam bisa nggak nih Andi Aziz balik lagi 4 kali 24 jam bisa balik lagi nggak nih dia sambil meredam gitu tapi ternyata dia nggak melapor akhirnya dia baru menyerahkan kepada yang tadi tuh yang aku suruh kalian notice Letkol Mokoginta dan akhirnya dia dibawa ke Jakarta 1950 untuk diadili untuk menumpasnya dikirim lagi yang tadi tuh sama si Alex Kawilarang. Terus Alex Kawilarang tuh bakal kalian denger di PRRI Permesta. Tapi di sini aku nggak bahas, aku cuma bahas sampai Andi Aziz. Mungkin nextnya kalau aku ngajar atau tutoring lagi itu baru aku jelasin. Oke, ini kita bakal latihan soal. Ini latihan soalnya ini ya kayak buat persiapan simak gitu. Kayaknya juga ada yang soal simak asli deh. Ini masih banyak nggak sih orangnya? Gue ngomong mulu bentar. Aku lihat dulu. Oke, masih ada kali ya beberapa walaupun nggak banyak. Ini ayo langsung apa ya kita kayak semacam praktis gitu. Mungkin aku kasih waktu semenit atau 30 detik kali ya. Boleh guys. Kalau nggak tahu
apa ya, tang ting tong aja gitu di kolom chat. Nanti aku bakal jelasin kok kalau kalian nggak tahu. 30 detik ya guys, sampai semenit deh. Waduh, udah hampir semenit belum ada yang jawab nih. Gimana nih guys? Oh, udah ada yang jawab. Thank you kok. Wow, Han. Thank you yang udah apa ya, berani mau nyoba. Oke, langsung aku bacain aja. Istilah Bandung Lautan Api pada saat membumi hangusan kota Bandung berasal dari, maksudnya kayak istilah Bandung Lautan Api itu dari mana gitu. Oke, aku baca dulu ya. Ini kata Pok, ah bukan. Terus abis itu kata Suzy. Wow, Suzy. Nggak tahu. Hai, Suzy. B. Terus kata Pok, oh dia ragu nih. A apa B? Terus kata Faris. B. Jangan ragu-ragu. Nggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, pilih yang pertama. Kalau menurut aku sih gitu ya. Karena kalau kalian pikir-pikir lagi malah jadi ngaco. Nah, tapi buat Pok yang benar itu B ya, bener banget nih Naswa sama Alpin. Nah, kenapa wartawan muda Aceh Basman? Jadi dia tuh waktu itu apa ya, kayak pengen ini nih nyari bahan berita gitu ya. Terus dia akhirnya naik ke atas bukit yang ada di daerah Garut. Terus akhirnya dia moto nih dari jauh dari atas bukit kalau misalnya si apa namanya Bandung tuh kayak lautan api. Jadi si Aceh Basman ini akhirnya menulis di Suara Merdeka pada tanggal 26 Maret 1946 bahwa Bandung nih udah jadi lautan api karena di bumi hanguskan. Oke, lanjut ya. Kayaknya cuma 3 soal dong deh. Astaga, kenapa ini ngaco gini ya kopasnya? Ini ya guys, nih yang option terakhirnya yang kronologi, yang pada 8 April itu salah. Oke, boleh 30 detik sampai 1 menit ya. Langsung aja di kolom chat, jangan malu-malu. Yuk. Wih, udah banyak banget nih yang jawab. Wah, keren banget. Kalian ambis-ambis apa gimana nih? Udah ready belum nih buat ke UTBK 2022 yang berapa bulan lagi ya? Kayaknya dikit lagi nggak sih? Dikit lagi udah mau tahun baru soalnya. Betul banget, jawabannya tuh kronologi. Nah, apa ya? Terus abis itu aku bahas optionnya aja kali ya. Ini kan sebenarnya gampang. Kalau misalnya periodisasi itu pembabakan. Jadi misalnya kayak tahun 1945 sampai tahun 19 sekian itu peristiwa sejarahnya apa. Terus kalau misalnya historiografi itu kayak ilmunya gitu. Terus sinkronik ada pasangannya diakronik. Sinkronik itu tempat, diakronik waktu. Jadi sejarah eh, melebar atau ya melebar dalam sinkronik dalam waktu.
sorry, dalam tempat. Kalau diakronik dalam waktu. Diakronik tuh contohnya kan waktu ya, jadi lebih spesifik di waktunya, misalnya pada tanggal sekian. Kalau misalnya sinkronik tuh pada misalnya ini gini deh, terusin ya. Sinkronik nah misalnya Sumpah Pemuda dilaksanakan di Jakarta atau Batavia. Gimana sih? Atau Batavia, bentar ya guys. Ini bisa kalian screenshot. Kalau dia kronik itu tuh dari contohnya misalnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Oke, kayak gitu ya contohnya. Bener banget nih jawabannya tadi kronologi. Oke, one more. Ini bener-bener udah apa ya, save the best for the last. Enggak sih. Ayo kita coba kerjain 30 detik sampai 1 menit dimulai dari sekarang. Wah, keren banget. Ternyata udah pada jawab lagi nih. Udah yang tadi aku bilang abis-abis banget. Keren. Bener banget jawabannya B. Nggak tahu sih ya ini udah semenit apa belum. Tapi bener jawabannya B. Untuk menumpas rakyat Aceh, Belanda memusatkan perhatiannya pada daerah-daerah yang telah dikuasainya. Strategi tersebut disebut dengan bener banget stelsel konsentranti itu jadi apa ya di pusat gitu. Jadi mereka didorong ke pusat. Kalau misalnya benteng stelsel itu tuh strategi Pangeran Diponegoro pas dikepung gitu. Jadi pakai benteng-benteng. Terus perang Sabil itu biasanya identik dengan Islami Muslim gitu. Jadi kayak perang habis-habisan visabilillah gitu kayak untuk apa ya? Untuk Tuhan gitu istilahnya. Terus DVD at Impera semua orang pasti tahu ini tuh strategi Belanda ya. Biasanya pas kerajaan-kerajaan itu pakai adu domba. Oke, udah sih itu aja. Thank you for Thanks for your attention. Boleh banget nih kalau masih ada yang mau nanya, chat aja di chat box atau kalau misalnya mau nanya-nanya apa aja, boleh aku tungguin ya. Aku tungguin nih, ayo ada yang mau nanya nggak? Misalnya kayak tips atau apa gitu. Atau materi sejarah lain kalau yang aku tahu bakal aku jawab juga. Kalau enggak mungkin oke, sambil aku jawab nih ternyata ada yang nanya. Nanti kita dokum dulu ya guys yang bisa on cam. Tips belajar sejarah Kak dengan materi sebanyak ini. Kalau aku sendiri yang tadi aku bilang, aku tuh nggak bisa nyatet guys. Maksudnya nggak bakal nempel gitu kalau aku ngerangkum-rangkum. Maksudnya bisa nempel kalau rangkumannya tuh benar-benar cuma tulisannya yang aku bisa baca. Maksudnya nggak bagus-bagus banget. Terus kayak aku review baca itu bisa, tapi kalau yang kayak study blur gitu-gitu aku nggak bisa. Dulu aku sempet sih, tapi ternyata nggak efektif buat aku. Itu aku tuh trial and error sampai akhirnya setelah tahun baru kali ya 2020, 2021 tuh tahun baru 2021 itu belajar aku baru yang kayak oh aku banget nih. Jadi aku tuh biasanya cuma nonton video di YouTube Kuiper kalian abisin sama satu lagi apa sih namanya Zenius
Terus sama latihan soal sih. Kalau aku kan aku bimbel, jadi latihan soal dari bimbel juga. Tapi kalau bimbel aku kan kayak susah banget ya, nggak terlalu relate sama UTBK. Jadi yang lebih membantu tuh menurut aku kalau TKA, kalian habisin materi dulu, baru belajar. Kalau materinya sebanyak ini, dicicil dulu, coba habisin materinya. Terus kalau kamu udah bisa, baru latihan soal. Jadi kayak misalnya kamu alokasi ini sebulan 2 bulan, oh pokoknya gue harus habis nih materi sejarah, oh gue harus habis nih materi apa ya sosio gitu. Tapi tuh nggak boleh ninggalin TPS-nya ya, karena jujur aja UTBK aku tuh TPS-nya malah nggak terlalu bagus karena aku rasa kayak udahlah bisa segala macam, terus aku lebih fokus ke TKA. Tapi kalau misalnya ada yang kalian spesialisasi itu bakal apa ya, bakal ini banget kok, apa namanya, membantu banget nilai kalian naik gitu. Tapi harus balance juga gitu sama yang lain karena UTBK tuh ada standar apa ya, per subtes, misalnya per subtes minimal 600 semua. Ada nih yang skornya rata-rata bagus, tapi nggak rata di semua subtes. Ternyata akhirnya dia nggak lolos gitu-gitu sih. Bentar, aku izin stop share. Aduh, oke. Udah kali ya, nanti kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Sekarang kita dokum dulu ya guys. Ada yang mau on cam nggak? Ini yang lagi megang Zoom siapa sih? Aku udah dokum ya, buat jaga-jaga. Udah kali ya guys, segitu aja dari aku. Thank you banget kalian udah mau datang. Maaf banget kalau masih banyak materinya kurang atau akunya kecepatan. Makasih semuanya. Jangan lupa isi feedback ya. Thank you Fedora. Thank you Nashwa.